Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Kita tidak akan selamanya hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur usia kita saat waktu ajal sudah tiba. Maka diri kita pun tidak akan bisa menghindar dan harus pergi ke akhirat. Tentunya malaikat maut Israel akan datang untuk mencabut nyawa kita. Kematian adalah takdir pasti. Walau melakukan segala cara usaha apapun, jika sudah waktunya tiba, maka kita pasti akan kembali. Saat nyawa dicabut, ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat. Lalu apakah pertanyaan tersebut dan bagaimana proses pencabutan nyawa manusia? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut gemeter pertanyaan malaikat maut saat mencabut nyawamu, versi dari Magenta Islam. Ini dia proses pencabutan nyawa dan pertanyaan malaikat saat melakukannya. Setiap orang punya batas umur yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Karena itu, istilah dengan beribadah dan melakukan amalan baik agar saat nyawa akan dicabut tidak merasakan sakit dan di akhirat nanti menjadi penghuni surga. Al-Bara' bin Azib selain menerangkan tentang sakitnya mati juga menceritakan tentang kenikmatannya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya Roh menjelaskan tentang hal tersebut. Dalam buku tersebut mengisahkan bahwa saat ajal kita sudah dekat, maka para malaikat akan turun. Seakan-akan wajah mereka seperti matahari. Lalu malaikat Israel pun datang. Bagi umat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyawanya akan dicabut bagaikan air yang mengalir keluar. Jiwa yang keluar itu langsung ditaruh di kain kafan dan mengeluarkan bau yang sangat harum. Harumnya roh yang selama hidup beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sempat tercium oleh para malaikat dan penghuni langit lainnya. Lalu roh ini dikembalikan ke jasadnya dan diberikan beberapa pertanyaan oleh malaikat. Dua malaikat bertanya, "Siapakah Rabbmu?" Dia menjawab, "Rabbku Allah." "Apa agamamu?" Tanya dua malaikat. Dia menjawab, "Agamaku Islam." "Siapakah orang yang diutus di tengah kalian?" Tanya dua malaikat. "Dia adalah Rasul Allah." Jawabnya, "Apa yang kamu ketahui tentang benda ini?" Tanya dua malaikat. "Aku membaca kitab Allah, maka aku beriman kepadanya dan aku membenarkan." Jawabnya. Pintu surga pun terbuka untuk roh tersebut. Maka dari itu marilah kita isi kehidupan ini dengan beribadah dan bertakwa kepada Allah Ta'ala agar saat ajal menjemput, kita pun tidak mati secara menghinakan. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Cara malaikat Israel mencabut nyawa secara bersamaan. Tugas mencabut nyawa manusia diembankan kepada malaikat Israel. Tentunya pencabutan nyawa sangatlah menyakitkan. Dalam sebuah kisah, Nabi Idris alaihissalam saja sampai menangis setelah mengetahui rasa sakit saat dirinya mencoba nyawanya dicabut oleh Israel karena ingin merasakan rasanya. Malaikat Israel diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Allah Ta'ala. Seperti yang kita tahu, dalam satu hari saja ada banyak manusia yang meninggal. Semua pencabutan nyawa tersebut dilakukan oleh malaikat Israel. Caranya pun dijelaskan dalam hadis. "Aku akan panggil ruh-ruh tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semuanya berada di antara dua jariku. Bumi ini aku bentangkan, kemudian aku biarkan seperti sebuah bejana besar dan dapat mengambil yang mana saja sekehendak hatiku." Hadis riwayat Abu Nuaim. Hal tersebut merupakan anugerah yang sangat besar. Namun Israel juga harus mengemban tugas yang sangat besar pula. Saat ajal menjemput, kita tidak akan bisa lari darinya. Maka dari itu siapkan diri dari saat ini dengan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan meningkatkan keimanan kita kepadanya. Bagaimanakah wujud malaikat Israel? Sebagai manusia kita pastinya tidak bisa melihat sosok malaikat. Hal ini terjadi memang karena manusia dan malaikat hidup berbeda alam. Malaikat tinggal di langit. Mereka merupakan makhluk yang sangat taat kepada Allah Ta'ala.
Malaikat Israel sendiri akan hadir dengan sosok yang sangat menyeramkan saat mencabut nyawa orang yang banyak berbuat dosa selama di dunia. Namun saat mencabut nyawa orang yang selama hidup di dunia beriman serta bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka ia akan memunculkan wujud terbaiknya. Secara keseluruhan, gambaran malaikat dijelaskan dalam Al-Quran. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Fatir ayat 1. Maka dari itu sahabat beriman, janganlah mengikuti rayuan setan yang menyesatkan. Semua itu hanya untuk menjauhkan diri kita dari Allah Ta'ala. Selama masih hidup sebelum ajal menjemput, maka pergunakanlah untuk beribadah dan melakukan amalan baik lainnya. Bagaimana sahabat beriman, sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.